Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab setiap detik mantan akan selalu kangen kepada. Jadi ada 3 sebab ketika setiap detik, setiap saat mantan akan selalu memikirkan dan rindu kepada kita. Yang pertama sebabnya adalah ketika bersama kita, mantan merasakan pengalaman menjalani kisah cinta yang paling berat di dalam hidupnya. Semua keluarganya menolak, semua teman, sahabat, tetangganya menolak kehadiran kita. Semakin berat penderitaan yang harus seseorang lewati, pengalaman itu, memorinya akan semakin membekas. Ya. Jadi ketika orang punya teman misal, susah menderita, memulai segala sesuatu dari nol bersama-sama. Dengan punya teman tetapi ketemunya pada saat enak dan senang-senangnya saja. Melupakan memori kenangan bersenang-senang itu mudah. Tetapi memori menderita bersama-sama itu sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan. Makanya teman yang senasib sependeritaan itu tidak bisa dilupakan. Tetapi ketika teman cuman ketemunya pada saat kita sudah senang-senang dan seterusnya, itu mudah bagi kita untuk melupakannya. Nah, jadi seperti halnya tubuh kita secara keseluruhan, ada yang namanya muscle memory. Ya, memorinya otot ya. Jadi otot kita itu ketika dia dilatih dengan keras ya, latihan berenang, latihan menari, latihan sepak bola, latihan bela diri dan seterusnya. Itu dilatih berulang-ulang dengan latihan yang keras ya. Maka itu akan memunculkan yang namanya memori otot atau muscle memory. Yang otomatis ya, dia akan selalu refleks tuh untuk mengingat gerakan-gerakan itu tadi. Manusia secara umum ya seperti itu. Ketika dia ditempa dengan penderitaan yang sangat berat, maka secara otomatis memorinya akan selalu mengingat semua kenangan-kenangan itu. Nah, jadi ketika bersama kita, mantan betul-betul merasakan penderitaan, ditolak habis-habisan oleh orang tuanya, harus bertengkar setiap hari dengan papi maminya yang menolak kehadiran kita. Mau ketemu kita harus sembunyi-sembunyi. Ya, bahkan kalau di dekatnya lagi ada orang tuanya, mau telepon kita juga harus sembunyi-sembunyi. Nah, jadi pengalaman menjalani kisah cinta yang berat ini, itu seperti menanamkan memori pada ototnya. Ya, muscle memory, menanamkan memori pada pikirannya tetapi betul-betul kuat dan mengakar, dan itu yang kemudian akan membuat dia setiap saat akan selalu teringat kepada kita. Yang kedua, menjalani kisah cinta yang berat itu, mantan tahu persis betapa besarnya cinta dan kasih sayang kita kepada dia. Betapa kita benar-benar bersungguh-sungguh pengen serius dengan dia. Betapa dia selalu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Pokoknya kalau kita buat jadwal mingguan untuk bekerja, pekerjaan
mengikuti jadwalnya mantan. Mantan butuh kita untuk diantar jemput kemana dulu, nanti baru jadwal kita mengikuti. Dia menjadi prioritas dalam hidup kita. Itu kan menunjukkan betapa seriusnya kita. Kita tidak peduli dengan berapa ratus kilometer yang harus diarungi setiap hari agar bisa ketemu dia. Nah, jadi kesungguhan hati kita, totalitas kita, dan segala kebaikan kita, itu akan membuat dia setiap detik selalu condong untuk memikirkan kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong atau akan selalu mencintai orang-orang yang baik kepadanya dan membenci orang-orang yang buruk kepadanya atau bersikap buruk kepadanya. Jadi dengan segala totalitas kita di dalam mencintai dia, itu yang akan membuat dia setiap detik selalu memikirkan kita ketika kita jauh dari dia. Ya. Nah, kemudian sebabnya yang ketiga, setelah perpisahan itu terjadi, kita menjalani perpisahan itu dengan cara yang elegan, dengan cara yang terhormat. Kita tahu jika kita tidak diinginkan, tetapi dia tahu betapa kita amat sangat mencintainya. Kita menghormati pilihannya, kita menghormati sikap orang tuanya. Sebesar apapun rasa cinta kita, kita tetap bertahan untuk tidak mengganggu kehidupan dia. Ya, walaupun kita menderita kesepian luar biasa, kita menjalani perpisahan itu dengan cara yang terhormat, dengan cara yang elegan. Kita tidak ngejar-ngejar dia. Karena kalau kita ngejar-ngejar dia, bukannya respect, yang ada dia tambah jengkel, keluarganya merasa terganggu dengan kehadiran kita. Tetapi begitu dia mengatakan bahwa orang tuanya betul-betul sudah tidak menginginkan kita, ya, kita menyikapi itu dengan tabah, dengan tegar, dengan kuat begitu. Dan cara yang elegan inilah yang akan membuat mantan semakin respect. Ya, kalau kita kejar-kejar terus, kita ganggu terus ya. Tiap saat kita miss call ke handphonenya, kita datang ke rumahnya dan seterusnya. Itu malah tidak membuat dia respect karena dia merasa terganggu, risih dengan kehadiran kita. Tetapi ketika kita memilih cara yang tegar tadi untuk menjalani perpisahan, kita tetap tersenyum di media sosial kita tetap berusaha menebarkan energi yang positif untuk siapa saja. Kalaupun kita terpaksa untuk curhat, kita melakukannya dengan manis, dengan cantik begitu, agar orang tidak tahu kalau itu curhat kita, dan kita jadikan pengalaman hidup kita itu sebagai nasihat berharga yang bermanfaat untuk semua orang yang mungkin sedang mengalami situasi seperti yang pernah kita alami. Nah, jadi gaya elegan yang kita pilih itulah yang kemudian akan membuat mantan tersentuh dan respect. Dan itu yang akan membuat dia setiap detik akan selalu memikirkan kita. Ya, itu 3 sebab kenapa mantan setiap detik, setiap saat akan selalu memikirkan dan akan selalu merindukan masa-masa bersama kita dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.